sehingga situasi sekarang kondusif. Ya. Saya memang mengambil suatu kebijakan, setiap ada pelanggaran hukum harus ditindak tegas, apalagi dengan menggunakan senjata api. Nah, barangkali pernah mendengar tindakan kita beberapa kali, memang kita tegas saja, kita berikan masukan yang benar, nggak mau dengar ya sudah. Berkali-kali kita berkomunikasi, ini yang benar, itu salah, tetapi tetap ikuti yang salah. Akhirnya kita ingatkan dengan tegas, kita ingatkan secara persuasif, secara pelan, dengar. Saya tidak pernah memberikan informasi yang salah kepada masyarakat, tetap sampaikan yang benar, tetap ingat dengar, ya aku berbuat. Pertanyaannya mohon dukungan dari Bapak Dewan Senior kasus hukum. Sebenarnya seperti mas yang lain, mungkin narkoba memang itu sudah tahu dari dulu. Tahun 2015 kita ada memusnahkan ladang ganja yang daya kita ganja sampai 232 hektar lebih. Tahun 2016 sampai 406 hektar karena memang kita melakukan operasi. Apakah ini bisa selesai? Belum. Ini harus ada tindak lanjutnya. Saya sudah minta helikopter kepada Bapak Kapolri. Kita hanya bisa memantau melalui heli, melalui udara. Sedangkan darat sudah nggak sanggup. Kita pernah bawa pejabat dari Mabes Polri untuk menuju ladang ganja kewalahan sampai harus istirahat berkali-kali. Kita belum bisa naik, ya dengan harus beristirahat beberapa kali. Setiap 10 langkah harus istirahat karena memang terjauh sekali. Tapi dengan dibantu oleh Bapak Kapolri, kita melaksanakan operasi dengan menggunakan heli, alhamdulillah kita menghasilkan banyak ladang ganja dapat kita musnahkan. Karena memang lebih bagus kita musnahkan di hilir daripada di hulu, lebih efektif. Kemudian yang lebih mengkhawatirkan barangkali narkoba jenis sabu. Ini sabu ini sudah merajalela memang sampai ke pelosok tanah air, ke daerah kita, ke desa. Sabu pernah kita tangkap di Aceh Utara 14,5 kilo. Kemudian ada di Aceh Timur pernah 77 kilo. Di Aceh Tamiang pernah 17,1 kilo. Ini pernah pelakunya lari dari BNN karena bersama BNN kita menangkap, dibawa ke Jakarta, lari ke Malaysia, dapat tangkap kembali, dibawa ke Aceh. Tetapi mereka tetap berusaha untuk dibebaskan oleh jaringannya. Ada kelompoknya dengan menggunakan senjata api M16, semua perlengkapan sudah siap. Mungkin kalau kita telat saja, nah itu petugas LP ya sudah kena semua dan mereka bisa kembali. Tapi atas izin Allah kita dapat menangkap pelakunya, yaitu yang terjadi di komplek DPR, ditangkap oleh Satgas Reskrim kita. Kemudian juga bentar lagi kita akan ada pilkada 2017, itu Februari, tapi tahapan-tahapannya sudah dari sekarang. Oleh karenanya mari kita ciptakan situasi agar pilkada ini berjalan aman, tertib, lancar, tanpa ada suatu keributan. Kita mengharapkan dari masing-masing balon ini bisa menjaga keamanan dan ketertiban agar betul berlangsung lancar. Memang sekarang sudah ada 8 balon masalah. Sampai saat ini nanti bulan Juli barangkali sudah mulai pendaftaran calon, ya kita sudah calon tetap nanti siapa bersama wakil yang pasangan. Sampai tadi belum ada pasangannya. Nah, cuman yang salah informasi mungkin pernah mendengar ini Kapolda ikut jadi calon. Tidak, ya memang ada 4 calon yang datang ke saya minta saya jadi wakilnya. Saya katakan saya terima kasih, barangkali saya dinilai positif selama ini, tetapi mohon dicari calon wakil yang lebih baik yang lain. Saya ingin menyelesaikan tugas-tugas saya dan ingin menikmati pensiun. Nah, saya ini pensiun nanti 1 Oktober, jadi ini calon purnawirawan Polri, yaitu sisa calon Wakapolri. Jadi kita lagi, mudah-mudahan nanti bulan Oktober jadi purnawirawan remaja.
Kemudian sebentar lagi mungkin kita sudah ada Kapolri baru. Hari ini sudah dilaksanakan uji kelayakan oleh DPR RI Komisi 3.